kita untuk menata hati ini butuh yang namanya ilmu. Nggak bisa kita hanya di rumah saja ngaji sendiri, nggak bisa juga, Bu. Dan ngaji pun harus, belajar Quran pun harus, nggak bisa otodidak, harus talaki musyafarah, harus berhadapan dengan guru. Bagaimana dia mengucapkan huruf-huruf dengan benar kalau dia tidak ada gurunya? Kaset atau handphone itu adalah guru yang mati. Artinya apa guru yang mati itu? Ketika kita ada kesalahan membaca, apakah handphone bisa ngebenerin kita? Salah Bu, bacanya bukan begitu kan. Kalau ada yang bisa gitu, HP hebat berarti canggih. Mungkin nggak tahu tahun berapa itu. HP bisa nyalain orang, bisa ngebenerin bacaan orang itu kan. Sementara ini kan tidak bisa. Nah, jadi harus ada guru. Nah, ibu pun sama, hadir di sini sedang menata hati, memperbaiki hati, ya, supaya hati kita bersih, sehat, bisa sampai kepada Allah. Karena kita semuanya bakal kembali kepada Allah gitu. Berapa sih umur kita hidup di dunia ini? Akmaluna ummati sab'in wasittin. Umur umat itu kata Nabi antara 60-70 tahun. 60-70 ya. Siapa yang 60 ada di sini? Udah. 7 lebih. 70 lebih. 72. 72. Masya Allah. Berarti Ibu Semangat belajar juga, alhamdulillah. Istilah bonus sama Allah. Mudah-mudahan umurnya panjang Bu ya. Amin ya Sehat Allah. walafiat dan bermanfaat. Usia ibu itu, apalagi ya udah pokoknya yang usia 40 tahun ke atas sudah saatnya bertobat pada Allah, karena pada dasarnya umur 40 tahun itu adalah sudah sama halnya sudah kakinya itu sudah menginjak tanah kuburan itu. Nah, mau kemana lagi itu? Kalau tidak kembali pada ajaran agama, tidak kembali kepada Allah dan Rasulnya. Nah seperti itu, makanya inilah tepat tindakan ibu untuk hadir terus mengisi hati kita supaya terisi dengan keimanan, ya, dengan ketenangan, dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan informasi-informasi yang bermutu, berkualitas. Nah seperti itu. Nah jadi tentunya masalah hati ini untuk bisa menjadi hati yang bersih, hati yang sehat, tentunya ada kiat-kiatnya Bu ya. Ada kiat-kiatnya gitu, seperti itu. Yang pertama tentunya memelihara hati jangan sampai terserang penyakit hati. Nah, salah satu penyakit hati itu apa? Hubud dunya wa karahiyatul maut. Senang dunia dan takut mati. Nah, kalau orang udah punya penyakit ini repot nantinya kalau udah senang dunia. Memang dunia perlu nggak? Perlu gitu. Tapi jangan menjadikan sebuah skala prioritas sampai melupakan akan kehidupan kebutuhan akhirat. Nah itu seperti itu. Jadi dia itu nurutin nafsu, senangan. Yang jelas bagaimana saya ini bisa bahagia senang nurutin nafsunya. Nah, dia tidak mau sholat, dia tidak mau ibadah, tidak mau ngaji, tidak mau taklim. Yang ada usia harta dan kesehatannya untuk berfoya-foya bersenang senang dengan kemaksiatan. Nah, seorang muslim, seorang yang beriman pada Allah harus memperhatikan skala prioritas untuk kehidupan akhirat. Karena kita bakal pulang ke sana dan bakal hidup selama-lamanya. Di dunia hanyalah sementara, fana dunia ini. Nah, makanya kita harus punya sifat juhud. Juhud itu apa? Juhud itu ya tidak ngoyo banget gitu terhadap dunia. Boleh bekerja silahkan, tapi jangan lupa dengan namanya ibadah, yang namanya ngaji. Jangan sampai lupa. Kalau orang sudah ngoyo begitu, nggak ada kenal ngaji, nggak sholat, nyari duit aja dari bangun pagi sampai malam begitu aja kehidupannya. Kan kita manusia, semuanya ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu namanya udah kejebak dengan kesenangan-kesenangan dunia, udah cinta dunia namanya, itu seperti itu. Nah dan orang yang senang dunia pasti takut mati. Kenapa takut mati? Jadi sayang rumahnya besar, mobilnya bagus, kan itu. Kalau mati ntar bagaimana? Dia khawatir, ketakutan dengan akan datang ajal kematiannya itu. Nah sedangkan kematian itu suatu yang pasti. Ya, al mautu datang, bahkan kematian itu sekonyong-konyong. Datangnya tiba-tiba Bu, nggak ada pemberitahuan sebelumnya. Bu, siap-siap sebulan lagi ketemu malaikat, nggak ada yang kayak gitu kan. Nah, mendadak semua yang tadi segar bugar sehat kan itu ya,
terus dia di rumah bercanda-canda sama istri anaknya, tiba-tiba jam 10 malam yuk, ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi lah, tiba itu bukan tadi ngobrol sama kita ada ya gitu seperti itu. Kematian itu sekonyong pada ada yang lewat sakit dulu, ada yang lewat kecelakaan dulu dan bermacam-macam. Itu seperti itu. Yang jelas kematian pasti. Kalau udah datang tidak bisa dimaju dan diundurkan. Nah seperti itu. Jadi orang takut sama kematian. Sebetulnya sama kata Rasulullah nggak perlu takut sama mati, Bu. Dan jangan terlalu berani juga. Nah jadi apa yang harus dilakukan? Kata Rasulullah SAW, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang selalu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Itu yang penting. Kita bekali, kita cukupkan. Ibaratnya kita lagi merantau ini, mau pulang kampung, apa yang dilakukan? Kalau bekalan ya, kita bawa lontong, masak banyak buat di jalan. Karena pulangnya kemana? Ke Jawa Timur, jauh. Berapa jam ngomongnya? 12 jam. Kan jauh tuh. Dipersiapkan, bawa duitnya juga. Wah, 4 juta, orang ya 10 juta deh. Buat bagi-bagi sana. Semua dipersiapkan itu. Jadi sama halnya kita pun menghadap Allah. Nanti kembali ke kampung akhirat. Harus dipersiapkan segala sesuatu. Itu yang harus dilakukan. Bukan ditakuti. Ataupun terlalu berani itu. Berani mati. Ada permasalahan problem. Lebih baik saya mati aja. Emang dengan mati selesai masalahnya? Enggak selesai. Biayanya gede orang mati tuh ya. Biayanya besar. Biayanya besar sekali orang mati. Maka jangan berani mati kalau belum punya. Nah orang yang bunuh diri itu sama hukumnya apa? Hukumnya adalah dosa besar, ismun kabair. Nah jadi dosa besar gitu. Matinya mati bighairil iman, mati tanpa membawa keimanan. Ini ngeri yang begini, karena orang yang mati, yang doanya sampai adalah mati yang membawa keimanan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Orang yang mati dalam keimanan itu, dalam keadaan beriman, itu doa-doanya sampai, Bu. Kita ngedoain mereka sampai. Nah, tapi kalau yang mati gantung diri, yang minum baygon, yang menjatuhkan dari lantai 7, nah ini nggak tahu dah, wallah alam. Kalau dan berdasarkan ayat ini orang yang bunuh diri itu berarti imannya lepas dari qalbunya, dari hatinya, lepas bighairil iman. Berarti dia tidak yakin, tidak beriman pada Allah, tidak yakin sama nasib manusia itu diurus sama Allah. Nah, yang mengatur nasib manusia adalah Allah. Yang harus minta sama Allah, maka dia mengakhiri dirinya sendiri seperti itu. Nah, maka naudzubillahi min dari permasalahan apapun ada solusinya sebetulnya. Bisa diselesaikan ya. Jadi disitulah butuh yang namanya tadi ilmu, hati yang bersih. Nah, makanya orang-orang yang takut mati itu pokoknya hidupnya tidak akan tenang ya, ketakutan, was-was dan keraguan-keraguan di dalam hidupnya. Nah, makanya kita pelihara hati kita jangan sampai terserang penyakit hati yang namanya senang dunia dan takut mati. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi kiatnya untuk menjaga hati kita biar sehat, biar selamat. Hati harus dikasih gizi, Bu. Nah, gizi. Nah, ingatlah bahwa manusia itu diciptakan Allah terdiri dari 3 dimensi. Akal, ruh, dan jasad. Ya kan? Ada akal, ruh, dan jasad. Akal kita butuh gizi nggak? Butuh. Nah, belajar ini gizi buat akal kita. Biar akalnya gemuk, sehat. Sekolah, kuliah, pesantren itu untuk mengisi gizi daripada akal, biar akalnya sehat, subur dan sehat. Nah, itu gizinya gitu. Makanannya namanya bahasanya al-ghiza. Al-ghiza itu gizi. Nah, sama fisik kita pun butuh namanya gizi juga kan? Nah, kita olahraga, senam, itu gizi buat fisik. Terus makanan-makanan yang bergizi dan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna. Nah, jadi butuh gizi fisik kita ini, makanan dan olahraga yang sehat tubuh kita juga. Dan yang ketiga, rohani, ruh, qalbu kita pun butuh namanya gizi juga.
Apa gizi kita? Yang pertama adalah zikrullah, zikir untuk memberikan makanan gizi yang baik terbaik buat hati kita ini dengan cara zikrullah, berzikir sebanyak-banyaknya, dzikron katsira, bukrata wa asila, zikir sebanyak-banyaknya di pagi dan petang. Makanya ada al-maksurat, zikir pagi dan Petang. Nah, itu banyakin zikir. Zikir di sini tentunya ada 3. Zikir bil qalbi, zikir dengan hati. Nah, zikir dengan hati itu meyakini kepada Allah dan Allah pun selalu mengawasi kita, itu zikir. Membenarkan akan semua kebesaran Allah dan Allah pun diyakini selalu mengawasi kita. Wa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ya ay Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah itu, dan zikir itu. Jadi pergi ke mana itu selalu zikir kita kepada Allah. Jadi hati-hati dalam hidup ini. Mau bermaksiat, ya Allah melihat kita, Allah bersama kita, nggak jadi lagi. Gitu ya, kita mau mainan HP ya? Nah, ada mainan HP di sini. Main medsos nggak? Nah, kalau yang tua mah enggak kali ya. Nah, kalau yang agak mudaan seperti itu, hati-hati ya. Maksiat di situ banyak sekali ya, HP itu kan setan gepeng namanya. Orang gara-gara setan gepeng banyak yang rusak hidup rumah tangganya ya. Banyak. HP itu kan alat. Kalau digunakan untuk baik, untuk belajar ngaji online, untuk kajian online, wah itu ke surga dan ke surga. Tapi kalau dibuat untuk hal-hal yang negatif, HP pun bisa mengantarkan seorang kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan seperlunya saja, dan yang kedua manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namanya teknologi, itu kan kemajuan ya zaman, namanya modern. Modern bahasa Arabnya apa? Mudorun. Modern itu mudorun itu artinya bisa memberikan kemadorotan atau bisa artinya berbahaya. Jadi modern itu bahaya, bahaya bagi mereka yang tidak paham akan ilmu agama. Dengan kehidupan modern, jangan modern kan gitu bahasa anak-anak muda. Wah udah kuno itu mah modern. Makanya kalau zaman makin maju, ilmu agama kita makin tipis, nol pemahaman agamanya, tunggu saja kehancuran orang itu bisa kemakan, terlindas dengan kemajuan zaman yang serba banyak sekali kemaksiatan, banyak sekali kejahatan dan sebagainya. Nah makanya pupuk terus ilmu agama kita biar paham, terutama anak-anak kita Bu. Anak-anak kita dibina, diajarkan dengan sebaik-baiknya. Nah, jangan betul-betul masalah ilmu agama juga yang dipelajari secara kognitif ya. Wawasan, kemampuannya ada. Dan juga afektifnya. Afektif itu paham. Dia tidak sekedar tahu tapi paham. Dan psikomotoriknya juga, dan betul-betul dia mengamalkan. Nah, jadi sholatnya rajin, baca Al-Qur'annya rajin. Nah, itu harus benar-benar dibimbing, dibina dari dini, dari kecil, dari segini, dari kecilnya. Kalau udah gede agak susah nantinya. Nah itu dari kecil. Bahkan pendidikan itu dalam Islam mulai dari mana? Bukan dari sejak lahir, bukan peranan, bukan bukan postnatal ya. Setelah lahir bukan, tapi pranatal, sebelum lahir pendidikan itu. Dalam kandungan itu ketika seorang ibu yang hamil, situlah proses pendidikan sudah mulai berjalan ketika anak usia kandungan berapa? 4 bulan 10 hari. Ketika ruh sudah ditiup, maka proses pendidikan sudah mulai berproses berjalan Bu. Ketika ibunya rajin ngaji, sholat, insya Allah akan berpengaruh kepada si bayi ini. Nah, apalagi umur udah 7 bulan, 9 bulan, 8 bulan. Itu kalau di setelin murotal akan mencari, dia akan bergerak-gerak kan? Ya kan, seperti itu. Nah, makanya jangan terdengar suara-suara ngebentak, piring melayang, pecah buah. Itu kaget si bayi itu. Nah, akan pengaruh kepada perkembangan kejiwaannya. Karena ada penelitian di Jepang, sama-sama pohon toge. Oh, toge Bu, Ibu udah paham lah toge yeah. Saya. Toge itu ceritanya nih ditanam dan dirawat sama, tidak ada perbedaan. Ya, di kamar yang satu dan di kamar yang dua, ada di kamar A, kamar B gitu. Ada ruangan kayak gini, ruangan 1, ruangan 2. Di sana pohon toge dirawat. Di sini setelin lagu jazz.
Lagu jazz itu lagu apa ya? Slow ya. Oh iya. Nah, yang di sana rock lagunya. Itu seminggu Bu, yang di sana mati. Malah dirawat, sama-sama dirawat. Yang lagu jazz itu malah subur. Nah, itu berarti apa tandanya? Sang bayi, si janin ini, ketika ada kelembutan, ada suara-suara yang enak, nyaman, itu kejiwaannya bagus perkembangannya itu. Seperti pada yang tadi ribut terus lagi hamil. Nah, suaminya bentak-bentak terus, gebrak meja, banting gelas, itu anak secara kejiwaan udah mulai terganggu. Nah, itu seperti itu. Jadi proses pendidikan itu sebelum lahir. Sebetulnya dalam Islam pranatal, bukan postnatal. Kalau Barat itu postnatal setelah lahir. Seperti itu. Nah, jadi itulah, jadi penting sekali ya masalah zikir ini, ya zikir itu dengan hati, selalu diawasi Allah. Yang kedua zikir bil lisan. Zikir bil lisan seperti apa? Ya kalimat-kalimat thayyibah, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus la ilaha illallah, subhanallah, Allah akbar, alhamdulillah, itu zikir bil lisan. Nah, atau baca Al-Quran, itu lagi zikir juga, namanya zikrul Quran. Nah, itu seperti itu, harus sering biasa berzikir itu, biar hati menjadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnatul qulub. Ingatlah dengan zikir hati akan menjadi tenang. Menjadi tenang kalau zikir itu, Bu. Hatinya jadi terbentuk dengan baik, sehat dan selamat nanti setelah hatinya diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Nah, itu seperti itu. Dengan zikir bil amal. Bil amal itu apa? Dengan perbuatan amal soleh. Ibu bersedekah, ibu berbuat baik, nolong. Sedekah itu kan nggak masalah uang ya. Senyum pun sedekah, senyum gitu ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Ya, dengan wajah yang cerah, senyum, ceria kepada saudaramu adalah sedekah juga. Senyum itu. Nah, senyumnya harus senyum asli, Bu ya. Jangan senyum palsu. Kalau senyum palsu sebatas bibir doang. Oh iya itu. Kalau yang asli itu sampai ada kerutnya gitu, yang asli. Oh iya, gitu. Nah, itu sehat. Kalau begini doang dipaksain namanya. Senyum asli, bukan senyum palsu. Nah, sholat pun sama termasuk zikir bil amal juga. Nah, ini zikir ya, ini. Jadi hati, gizinya hati itu adalah zikrullah. Nah, terus yang kedua, syukur Allah. Bersyukur kepada Allah. Kita sebanyak bersyukur, Bu. Syukur Allah, syukur kepada Allah. Nah, jadi kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah apapun nikmat yang diberikan oleh Allah. Berapapun rezeki yang Allah berikan, yang didapati oleh suami atau kita sendiri, itu harus kita syukuri. Jangan sampai menghina daripada rezeki Allah. Kok segini doang? Pura-pura alhamdulillah gitu. Kita bersyukur, karena bersyukur itu insya Allah akan ditambah. Lazina dan nagum, pasti akan Allah tambah gitu, seperti itu. Jangan diingkari. Berarti memang rezekinya saat itu ada segitu. Nah, itu. Nanti suatu ketika pasti akan besar pada hari yang lain. Nah, jadi apapun rezeki yang kita terima, yang kita dapati, harus kita benar-benar berterima kasih kepada Allah. Bahkan ketika kita kena musibah, ketika kita tidak sehat atau lagi kurang enak, Bu, kondisinya, situasi kondisinya di dalam rumah atau diri kita sendiri, tetap kita di dalam hadis itu tetap harus mengucapkan alhamdulillah. Nggak boleh begini, bagaimana Bu kabarnya? Aduh, saya lagi banyak masalah nih. Nggak boleh ngomong gitu lagi, Bu, jangan. Itu negatif bahasanya. Bu, gimana kabarnya? Saya sedang sakit. Saya udah 3 hari batuk pilek, nggak sembuh-sembuh. Gimana Bu kabarnya? Aduh, saya lagi ujian nih, suami saya dong lagi kambuh lagi suami. Kenapa suaminya? Ya begitu dah, lagi ngadat. Nah, jadi semua apapun ujian, masalahnya yang tidak enak, kata Nabi tetap ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Nah, gitu ya. Segala puji bagi Allah. Ala kulli hal, atas segala sesuatunya itu. Tetap memuji kepada Allah. Gitu. Itu seorang mukmin seperti itu. Tetap artinya positif dalam hidup ini, punya trik positif dan bisa mengeluh kepada hati. Kalau dikit-dikit ngeluh, lagi begini, pokoknya
keburukan aja berita-beritanya. Dia kalau ada orang nanya kabar, buruk terus, ya buruk aja adanya. Lagi sial nih saya, ya sial terus. Lagi brengsek banget nih nasib saya, ya brengsek terus saya. Nah, jangan alhamdulillah ala kulli hal. Nah, tapi kalau mendapatkan kenikmatan dari Allah, kenikmatan apapun, nah itu bacanya lagi lain lagi, alhamdulillah jadi binikmatihi tatimmus shalihat. Nah, segala puji bagi Allah, alhamdulillah binikmati dengan nikmat-nikmatnya tatimmus shalihat, dan untuk sebagai penyempurna kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan seperti itu ada aturan-aturan dalam agama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, itu seperti itu. Jadi kita harus positif, ngomong-ngomongnya baik gitu ya. Meskipun lagi kondisi yang memang tidak baik, tetap alhamdulillah. Insya Allah Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Allahumma ajilni fi musibati wa akhluf alayya khairan minha. Nah gitu. Ya Allah, lepaslah musibah ini, hujan ini, dan gantilah hujan ini dengan yang lebih baik. Nah itu seperti itu. Nah jadi itulah, jadi makna syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur itu bentuk gizi yang bisa diberikan kepada hati. Dan yang ketiga itu makanan atau gizi daripada hati ini adalah hamasatun fil ibadah, semangat dalam beribadah. Dibuat semangat ibadahnya. Jangan malas-malesan. Itu kan sifat orang munafik itu, kalau sholat itu malas-malesan, duduk asal-asalan, pakai mau kena asal-asalan, mau kenanya lecek, tai balangan. Itu 10 tahun gak ganti-ganti. Giliran baju, kondangan, seragam pengajian tiap bulan ganti. Beli mulu ya kan? Karena suami bikin pusing, pengajian di mana-mana itu bikin pusing. Pulang, ya, nih baju seragam pengajian. Lah yang kemarin aja belum bayar, belum lunas. Iya, ustadahnya dagang. Nggak enak kalau nggak ngambil. Ini nambah lagi cicilannya. Iya sih, ini bayar lagi, cicil lagi. Emang ngajinya udah pintar? Ya belum tuh. Ini seragam. Ngaji dulu pintar, nanti baru seragam. Mau kena diganti. Yang baik, yang bagus menghadap Allah. Jangan yang lecek hitam, tai balangan. Masya Allah. Udah bulunya asal-asalan. Mau kenanya seperti itu. Terus juga sholatnya, Allah. Nggak semangat. Nggak tahu apa yang dibaca, pikirannya kemana-mana kan. Rokat pun mungkin lupa, itu seperti itu. Jadi sholat itu harus tegak. Allahu Akbar, disuarakan. Tegak bu, bukan begini. Salah, tegak. Punya makna bahwa kita itu harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Jangan berpangku tangan dan mengharapkan orang lain. Terus tegak itu Allah Akbar, disuarakan. Itu rukun. Kalau orang sholat begini aja, kurang sah. Kenapa? Karena takbirnya tidak bersuara, harus disuarakan. Allahu Akbar. Meskipun sholat sendiri itu rukun. Takbir itu. Persiapan sendiri boleh ya? Iya, seperti itu. Jangan dalam hati. Iya. Dan bacaan sholat pun ada yang benar di bibir, di mulut, bukan di dalam hati. Terdengar kuping sendiri. Itu bacaan yang benar. Kalau dalam hati kan panjang pendek makrotnya nggak kena kan. Coba kalau di bibir kena. Alhamdulillah. Allah. Ya bisa 5 menit itu sholat yang benar. Kalau sholatnya nggak benar, berapa menit? Semenit saya selesai. Assalamualaikum aja cepat banget itu. Nah ini malas-malas sholatnya, nggak ada semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran malas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim muak. Bismillahirrahmanirrahim, tutup nanti aja besok lagi. Nah ini nggak ada semangat, dipaksakan. Awal-awal dipaksakan nggak apa-apa. Nanti hati akan menyesuaikan itu. Seperti itu. Jadi harus semangat dalam hal ibadah. Karena itu pun ibadah itu kan suatu kebutuhan kita kepada Allah. Allah nggak butuh kita, tapi kita butuh. Namanya ibadah itu. Nah seperti itu. Itu pun sama dengan halnya kita lagi kerja sama Allah juga. Itu seperti itu. Nah jadi makanan hati, jadi atau hati butuh gizi. Gizinya itu dengan zikrullah, bersyukur kepada Allah dan semangatnya dalam beribadah. Nah,
ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang ketiga, ini untuk menjaga hati ya, supaya hati ini berqalbun salim. Nah, adanya pengobatan bila mana hati kita sakit. Ciri-ciri hati sakit apa? Ciri-ciri ini kan malas ibadah, ya kan? Malas ngapa-ngapain. Itu hati udah mulai lagi sakit itu. Terus senangnya bermaksiat, senang bermaksiat gitu. Untuk kebenaran maupun kebenaran nggak tertarik dia. Kalau ngerumpi demen banget, senang banget ngerumpi, bisa berjam-jam, ya kan? Nonton India, TV, bisa berjam-jam. Giliran ngaji ibadah pengen cepet-cepet buru-buru. Nah itu seperti itu. Dia tidak senang mendengar kebaikan. Nah itu hati berarti lagi sakit tuh. Hati-hati, maka segera diobati. Datang ke Arbabul Qulub, kepada dokter hati. Nah ini dokter hati nih, lagi ngaji begini nih kan lagi berobat ini sebenarnya kan, lagi berobat dokter hati sama dokter hati, ada konseling seperti itu, ada permasalahan apa ini. Nah itu seperti itu. Nah ibu lagi di tune up nih sini hatinya. Insya Allah hatinya menjadi bersih, bening, sehat gitu. Tapi harus istiqomah. Dan sekali aja ngajinya, kalau ngaji sekali aja cukup. Kemaksiatan di depan mata tiap detik ya, tiap menit. Nah ngaji seminggu sekali umpamanya ya kelamaan. Nah terus ngaji itu betul-betul suatu kebutuhan, karena itu makanan buat hati kita. Nah itu, jadi datang ke Arbabul Qulub, dokter hati. Nah setelah ke dokter hati, lalu kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertobat nasuha, banyak istighfar 100 kali ya. Dalam hadis itu minimal 100 kali. Di situ Rasulullah bacakan istighfar 100 kali. Dengan istighfar insya Allah banyak manfaatnya istighfar itu ya. Nah di dalam hadis banyak itu, ataupun di Al-Quran, faqutus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil sama'alaikum bidrara, dalam surah An-Nur ayat 9 sampai 11 itu, yursil sama'alaikum bidrara, dengan istighfar bisa menurunkan hujan. Yang tadi ini Quran kan bisa turun hujan dari subur. Assalamualaikum wa yumdidkum bi amwal, wa yumdid bi amwal. Nah akan mendatangkan harta juga, bisa amal wa yumdid bi amwal wal banin, dan anak. Nah, yang belum punya keturunan banyak yang istighfar juga, bisa kasih keturunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menjadikan sungai-sungai mengalir ke kebun-kebun sehingga subur. Itu hikmah daripada fadilah istighfar di dalam surah Nur. Lagi dalam hadis juga sama, malazimal istighfaro, barang siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar, ya Allahu lahu min kulli dikin makhraja. Nah jadi kalau yang berbanyak istighfar dalam hadis itu dijelaskan, yang tadinya resah, gelisah, berat, susah, repot, pusing, dan lain sebagainya itu, min kulli dikin makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Wa razaqahu min haitsu la tahsib, dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah itu Bu, ternyata istighfar pun bisa mendatangkan rezeki juga. Jadi kira nggak datangin, ya, itu banyak istighfar. Rezeki nanti Allah yang mengatur. Dari rezeki bila wahda rezeki di tangan Allah. Nah karena ada satu riwayat, seorang syekh ngaji kayak begini, pada pulang semua tuh jamaahnya, ada 3 yang nggak mau pulang. Kenapa kamu nggak pulang? Sedangkan yang pulang, iya saya ada perlu sama saya ada masalah apa? Coba kamu dulu apa masalahnya? Saya dagang sepi terus apa yang harus kami lakukan? Kata siapa? Aksiru bil istighfar, perbanyak istighfar. Ada yang dagang sih? Dagang. Ada dagang. Paling ini keluar. Iya dagang usaha. Iya pokoknya banyak istighfar lah. Yang usaha, yang bisnis, istighfar. Dan setelah kenapa kamu? Kalau saya gagal panen terus, apa yang harus saya lakukan? Saya aksiru bil istighfar, perbanyak istighfar. Jadi semua banyakin istighfar semua. Nah itu ada beberapa riwayat seperti itu. Nah jadi jangan meremehkan istighfar. Terus istighfar, saya istighfar, astagfirullah. Nah ini obat daripada yang sakit hati. Nah, atau hati biar gemuk, biar sehat dan selamat. Ya, jadi ketika sakit segera diobati.
atau dengan cara tadi itu datang ke dokter hati dengan cara tobat, atau fariha amal soleh, merasa bahagia gembira ketika melakukan amal-amal kebaikan. Nah ini juga sama, obat hati juga. Dan kita memperbanyak amal itu, dan kita bangga senang itu dengan beramal itu. Tapi bukan untuk pamer-pamer ya. Iya. Ya lihat ada orang ada orang ramai taruh di kotak amal gitu. Gitu. Kadang jembreng-jembreng kalau uang PA-nya dilihatin, kalau giringin 2.000 gitu. Nah itu seperti itu. Dia lupa akhirnya. Yang sini kan 2.000 buat amal, yang ini 100.000 saya taruh gitu. Dia lupa kalau ngambil. Pas ngambil dimasukin tuh, pas nyampe rumah pulang gerogo 2.000. Ya Allah, salah saya. Nah itu dia nyesel, mau balik lagi bagaimana gitu kan, nggak mungkin juga. Minta kemarin. Nah, jadi tidak untuk ria-ria atau sum'ah. Kita ngamal 500.000 buat musola nih, lalu diumumkan dari hamba Allah sekian, dari hamba Allah sekian. Dia ngomong ke sampingnya, tahu nggak Bu, hamba Allah itu siapa? Ini saya. Allah. Nah itu apa itu? Itu namanya sum'ah juga. Ya, jadi nggak boleh untuk ria, untuk dipuji sama orang, tapi betul-betul ikhlas karena Allah. Kalau nyumbang di kotak itu nggak perlu umpet-umpetan, apa itu umpet-umpetan. Kita apa adanya, mau 100.000, 50.000, 2.000, nggak apa-apa. Bisa ditutup begini, ngapain ditutup begini? Kemarin orang kalau apa ditutupin begini apa ya? Maksudnya untuk apa ya? Nggak usah. Udah tahu Allah juga segitu. Emang Allah nggak tahu ditutupin. Kalau amal itu karena manusia apa karena Allah? Kalau karena manusia ditutupin. Karena Allah Maha tahu. Emang hati-hati itu akan merusak hati juga. Iya. Nah itu seperti itu. Jadi bergembira, merasa gembira dengan amal-amal soleh, dan hakirun alatus sayya, hakirun amalatus sayya. Nah, dan merasa hina ketika kita melakukan amal-amal yang buruk. Nah itu merasa hina itu. Kok saya begini amat ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa saya ini mulut begini banget nih, ngomongin orang mulu. Ya Allah, gimana gitu. Merasa hina, merasa menyesal, merasa malu sama Allah setelah melakukan itu. Nah gitu. Jadi insya Allah kalau itu sudah terbina dengan baik itu, jadi hati yang sakit itu akan sembuh, akan menjadikan sebagai obat. Nah jadi seperti itu. Tip-tipnya banyak sekali itu. Nah jadi ingatlah bahwa setan tuh inna syaitana jathimun. Setan itu kayak ini Bu, kayak kuman ala qalbi bani Adamah. Nah, yang ada pada hati anak cucu Adam. Jadi setan itu kayak kuman yang nempel di hati anak cucu Adam. Idza dzakarallaha khanasa. Nah, apabila anak Adam itu berzikir, ingat kepada Allah, kuman itu mati atau kabur kuman itu. Wa idza ghafala waswasa. Apabila anak Adam itu lalai, lupa sama Allah, maka kuman itu akan menggoda dan mengganggunya. Nah, jadi ternyata setan itu yang nempel di kita ini, di hati kita ini. Kenapa di hati dan nempelnya? Karena itu rajanya, penggerak daripada semua organ tubuh kita. Bahkan setan itu kenal aliran darah kan ya, yang pompa itu kan memang di situ, di hati itu kan istilahnya terpompa nantinya ke darah itu seperti itu. Nah, dia mengikuti aliran darah setan itu. Dalam suatu riwayat Rasulullah pun sama. Wahai Rasulullah, apakah engkau juga sama? Ada setannya ada. Karena setiap anak jualan pasti ada setannya Bu. Hati-hati, di kita ada setannya nih. Yang dinamakan korin itu. Iya. Nah kata Nabi, betul saya pun ada. Tetapi beda, setan saya ini sudah masuk Islam dan mengajarkan, menyuruh saya kepada kebaikan-kebaikan. Tuh setannya Rasulullah yang nempel di Rasul itu, korinnya menyuruh kepada kebaikan dan ibadah Bu.
Tapi kalau Insya kita Allah. ingat setannya masih kafir. Kita ini yang yuwaswisu fi sudurinas itu, yang selalu membisikkan ke dada manusia itu. Iya. Nah gitu, itu jadi berbeda sama Rasul. Nah maka bagaimana kita membentengi diri kita, lapisi diri kita keimanan dari ujung rambut sampai telapak kaki. Nah maka ibu harus dekat sama Allah supaya zikir gitu. Jangan setannya menguasai diri kita. Insya Allah kalau kitanya kuat, dia pun lemah, bagaikan lalat, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah gitu, seperti itu. Makanya perbanyak baca Al-Quran, karena setan itu paling tidak suka dengan namanya Al-Quran. Dia panas Bu, apalagi bacaannya bagus makrodnya. Nah, baru kena gunahnya aja nih, gunah. Tahu Bu, gunah? Gunah itu yang nun mim tasdid. Nah, itu gunah ditahan di khaisum, di rongga hidung. Ada getaran sini nih. Innalladzi atau qul a'udzu birabbin nas, ditahan 2 harakat. Itu baru dengar gunahnya aja, dia udah pusing Bu. Nah, makanya dalam dunia ruqyah begitu kan. Ruqyah itu syaratnya bacaan harus fasih. Itu langsung pusing, karena keluar dia bisa lihat muntah, 60% muntah, bisa keluar lewat keringat, berkeringat banyak, muntah enggak berkeringat. Ada yang tahak batuk, tahak batuk. Ada yang kentut langsung dud. Ada juga yang kebelet pipis atau pup. Nah itu prosesnya banyak. Atau hati merasa tenang, nyaman, sudah cukup. Nah seperti itu. Makanya ibu bisa di rumah, umpamanya nih lagi resah gelisah, galau, nah udah hati-hati tuh ya. Tempel aja nih telapak tangan yang kiri di dada. Ini putar-putar aja Bu. Baca apa? Baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Terus tiup lepas. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terus dorong dari bawah pusar. Allah. Kalau ibu ada gambar muntah. Al-Fatihah, kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Nah, kalau di rasa gelisah gitu, gedeg banget sama suami, gedeg aja. Benci aja banyak suami. Nah, itu ada masalah. Ada masalah yufarriqu bainal mar'i wa zauji. Ingat bahwa setan itu punya misi utama, selalu ingin memisahkan suami dan istri. Tidak ada pengen ada rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, romantis, harmonis. Nah, ingin dipisahin semua. Nah, kalau udah pisah mereka apa? Mendapatkan hadiah dari iblis berupa mahkota dan mereka berpesta pora. Makanya nih, orang yang mau cerai nih, orang mau cerai setelah diruqyah 70% itu nggak jadi. Orang yang mau cerai diruqyah 70% nggak jadi, hampir 70%. Itu alhamdulillah nggak pada jadi cerainya akhirnya. Nah karena tadi itu masalahnya kan nggak jelas gitu. Rumahnya ada, mobilnya ada, anak-anaknya baik-baik semua. Tapi kok minta cerai ada apa? Ada pihak ketiga apa enggak? Nggak ada juga. Nah itu seperti itu. Nah itulah setan itu luar biasa. Makanya terus bertilawah, zikir, biar dia tidak menguasai kita. Tapi si keimanan dari ujung rambut sampai telapak kaki, ya gitu, iman yang benar-benar sebaik-baiknya iman. Dan tinggalkan segala perbuatan maksiat sekecil apapun ya, sekecil apapun. Kalau maksiat itu begini, di dalam hadisnya itu idza tataba'ad dunubu al qalbi aglaqatha. Nah, apabila terus-menerus perbuatan dosa itu dilakukan, maka dia akan menutupi hati, sehingga hati itu tidak dapat hidayah dari Allah. Nah makanya jangan meremehkan masalah dosa maksiat kecil apapun. Kecil Pak, saya cuma video callan sama mantan saya, kan itu kan dosa kecil. Nah, saya tahu dosa itu, tapi dosa kecil, jangan meremehkan yang kecil-kecil. Terus video callan itu, atau jalan, udah punya suami istri masih ketemuan di luar makan bareng, nggak ngapa-ngapain sih, tapi tetap itu adalah maksiat juga. Nah, jadi kemaksiatan sekecil apapun harus ditinggalkan, karena itulah akan menghalangi tadi itu hati kita untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dosa-dosa besar itu?
syirik. Ya, itu dosa besar tuh syirik. Tinggalin. Iya mah ada. Datang ke Buat puasa kan. datang ke dukun. Ada masalah, larinya ke orang pintar. Di Terawang, minta ini minta itu, dibekelin, ditempel-tempelin apa itu? Cimat-cimat, isim-isim ya, jangan. Cari buat Itu istilah datang, buat Pak Ustadz. Jadi misalnya berbuat syirik, kemusyrikan. aku sediain buat Pak Ustadz. Terus yang kedua, Iya entar. berzina. Berzina juga dosa besar. Ya, siapa lagi? Membunuh, minum khamar, mencuri, termasuk juga tuh mencuri. Apalagi begal merampok gitu, seperti itu. Dan durhaka sama orang tua. Nah, ada satu riwayat, semua orang nanti bakal masuk surga, semua orang. Kullu ummati dakhala jannah, seluruh umat itu akan masuk surga kata Nabi. Ilaman aba, kecuali yang enggak. Jadi Rasulullah SAW di akhir kelak nanti termasuk orang yang sibuk tuh. Rasulullah itu. Jadi semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, bisa masuk surga. Tapi ada orang yang nggak bisa diberikan syafaat. Ada yang nanya, wahai malaikat, ini gimana orang ini kok tidak bisa diberikan syafaat dariku? Sulit banget saya memberikan syafaat sehingga dia masuk ke surga, susah. Ada apa? Itu adalah anak yang durhaka. Terus solusinya gimana? Solusinya engkau datang kepada orang tuanya untuk memaafkan, mengikhlaskan, meridhokan. Nah, akhirnya Rasulullah itu istilahnya mendata itu anaknya siapa, anaknya siapa. Lalu di surga Allah, wahai bapak ibu, ini anaknya siapa itu katanya. Ini anaknya siapa si ini. Oh, anak saya, anak kami wahai Rasul. Apakah engkau memaafkan, mengikhlaskan, meridhokannya? Enggak, wahai Rasul, sampai sakit hati. Nah, itu kan Rasul itu dia masih di neraka. Tapi kata orang tuanya, saya memaafkan, ridho dan ikhlas, maka sahabat Nabi pun bisa menolong dia untuk bisa ke surga Allah Subhanahu wa taala. Berat itu, susah durhaka itu. Nah, itu seperti itu. Dan tidak ada dosa yang azabnya diberikan cash di dunia, yaitu durhaka sama orang tua. Itu cash biasanya. Itu tidak nunggu di akhirat lagi. Balasan ininya, azabnya. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi di sini hati-hati ya, masalah dosa ini jangan dianggap remeh gitu. Dan kita pun bersihkan hati kita di sifat-sifat tercela ya. Kita ganti dengan sifat-sifat yang baik dan terpuji. Akhlak kita, adab kita, terutama seorang wanita mah sebenarnya enak. Sebenarnya enak, masuk surganya gampang kalau wanita itu. Asal nurut sama suami, udah itu surga itu. Surga itu. Tapi nurut dalam arti yang baik, atau bil ma'ruf, ketaatan itu kepada kebaikan. Kalau suami ngajarinnya nggak benar ya jangan dituruti. Selagi suami itu ngajarin, nyuruh kita sholat, nyuruh kita ngaji, suruh manfaatin uangmu belanja duit segini, dikelola dengan baik ya, jangan dicukup-cukupin gitu. Dan benar ada rezeki lagi gitu. Kelola dengan baik, amanah-amanah itu jadi selewengkan amanah dari suaminya itu. Demen itu jangan sampai 100%. Demen itu 70%, cukup 60%. Itu kalau pasangan itu sebatas kolbun aja. Sebatas lubun. Lubun itu tingkatan yang keempat ya. Nah, ada lagi namanya sirun. Sirun itu cintanya hanya kepada Allah tuh yang dalam. Itu jangan ditukar. Nah, jadi pasangan kita sirun, Allahnya sebatas lubun. Jangan. Nah, nanti Allah tersingkirkan, kepentingan Allah, kesenangan Allah, segala-galanya harus kita hidup mati itu karena Allah. Jadi hidup mati karena pasangan kita. Nah, jadi salah kaprah nantinya akhirnya. Nah, seperti itu ini kan menyiksa diri sendiri gitu. Yang ngebina nggak bisa, ngedit nggak bisa, yang ada menderita dirinya sendiri. Nah, itu seperti itu kan amanah ya, amanah harus ditunaikan. Kalau suami pergi kerja, ya di rumah betul-betul jaga penghormatan dirinya dan keluarga, anak dan harta bendanya. Itu seperti ingatlah bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Itu amanah suami. Insya Allah kalau benar, insya Allah perempuan itu gampang buat masuk surganya, gampang banget. Itu udah sama Allah taat, sama suami nurut dalam hal-hal baik tentunya. Nah, bagaimana Pak kalau suaminya gablek gitu? Nah, suami gablek, doakan terus. Mengingatkan, Allah istri mengingatkan ya. Kalau suami nggak sholat, sholat Pak, itu pada waktunya. Jangan bosan-bosan, dibentak diomelin biar aja, ya gitu, seperti itu.
ingetin lagi, biar sholat, didoakan tiap malam, nangis sama Allah, curhat sama Allah. Nih kalau ada masalah, apa yang dilakukan Bu? Sebelum tidur, sholat hajat 2 rakaat. Nih, sholat hajat 2 rakaat. Habis hajat langsung tutup witir 1 atau 3 rakaat. Lalu ibu beranjak ke tempat tidur ya. Dikibas-kibas tempat tidurnya, berdoa, lalu berbaring, doa, baca doa tidur. Selama belum tidur, baca apa? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Sebanyak-banyaknya nangis mohon sama Allah. Tarik masalahnya apa di pikiran ini, di hati ini apa masalahnya. Nangis sama Allah, ngadu sama Allah. Ya Allah, suami saya masih belum sholat juga ya Allah. Berikan hidayah ya Allah biar dia sholat. Dia masih galak sama saya ya Allah. Ya lembut hatinya ya Allah, sayang sama saya. Terus doakan itu seperti itu. Sampai tertidur pulas. Nanti setelah pulas tidur, bangun pagi hari, siang, sore sampai malam hari, sampai ketemu hajat lagi, banyakin istighfar. Coba aku lakuin. Nah, ini doa ini dari seorang syekh dari Madinah. Alaman yang rebel bawel, nggak suka, takut dan bising. Ibu tahu nggak ada ceritanya nih? Ada sebuah anekdot cerita. Ada ibu-ibu yang rebel bawel ceritanya. Karena suaminya punya kepusingan dan suatu ketika punya rezeki. Seorang istrinya akhirnya diajak jalan-jalan ke toko emas. Senang nggak? Senang belanja emas. Habis naik ke beli emas, jalan-jalan. Dan ketika jalan-jalan di perkampungan, kita ada pohon besar dan berteduh berdua di situ, ngadem angin sepoi-sepoi, bahagialah gitu. Bahagia. Suaminya ngelihat sumur, ditengok ke bawahnya. Nah, sumur gede juga nih, besar juga. Bu, sini Bu. Sumur bagus banget, coba lihat di dalamnya Bu. Istrinya namanya orang sudah kasih emas, yang nurut aja. Suruh lihat itu. Sama kakinya diangkat sama suami, masukin ke sumur, bubar. Suaminya duduk sambil ketawa, rasain loh, makanya jangan rewel bawel. Berapa menit kemudian keluar dari sumur itu sosok makhluk gede tinggi Bu. Wah, keluar. Siapa kamu? Saya adalah jin yang menghuni sumur ini. Saya sudah 400 tahun di sumur ini. Saya betah dan tidak pernah keluar. Kenapa sekarang keluar? Saya pusing, ada wanita rewel bawel. Tuh, jin aja kabur Bu. Jin takut, pusing sama wanita yang rewel bawel, apalagi laki-laki sama. Kalau dia diserewetin terus di bawah terus dia kabur juga seperti itu. Ya, nah, ini anekdot aja. Ya, nah, tentunya itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan hati kita tertata dengan baik, ya. Karena ingat usia, semoga hati kita tertata dengan baik Bu ya. Jadi kita masih ada kesempatan hidup. Insya Allah mudah-mudahan hati yang baik, bersih, selamat. Kita betul-betul nanti akan menghadapi ajal dengan husnul khotimah. Amin. Baik, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibadah dan amal solehnya dan ditemukan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak ada kata istilah kata terlambat untuk belajar. Seumur sudah segini, jangan bilang begitu. Enggak ada yang terlambat, enggak ada. Ya, siapa tahu di akhir-akhir inilah penentu kita, kebaikan-kebaikan kita yang akan sampai semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum bisa baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Sayang, Iqra, nggak apa-apa dibelajar dari Iqra. Karena pahala yang besar Al-Quran itu bi asli amsalihah. Satu hurufnya 10. Ibu baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Pernah hitung nggak? Hitung duit mulu sih. Nah, ada berapa? 20 ya? 20. Terus 20 salah. 20 kali 10 berapa? 200. Banyak nggak? Banyak. Kalau ibu baca surat Yasin, Banyak banget. banyak banget. Itu pahala yang akan didapat. Pahala kelihatan nggak? Nggak kelihatan, harus diyakini. Ya dalam hadis itu jelas itu pahalanya 10 dikalikan 10 aja. Nah, nanti sebagai investasi kita, aset kita di akhirat kelak nanti bisa membeli tiket masuk surga. Nah, sayang makanya belum bisa baca, belajarlah. Mumpung masih ada kesempatan hidup. Nah, jadi jangan sampai sia-siakan waktu yang ada ini. Insya Allah belajar Quran itu tidak lama. Paling 7 bulan juga sudah bisa Al-Quran. Kalau benar-benar rutin serius. Nah gitu ya, itu insya Allah. Karena sudah dijamin oleh Allah. Di dalam Quran itu surah Al-Qamar, Allah berfirman 4 kali itu enggak diulang-ulang itu. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim
mudahin. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk dipelajari, baik bacaannya, hafalannya, tafsirnya. Itu semua sudah dijamin Allah, sudah dimudahkan sama Allah bagi mereka yang sungguh-sungguh mempelajarinya. Insya Allah 3 bulan, 7 bulan pun bisa. Tekunin aja. Nah ini karena pahalanya sangat besar sekali. Nah, mudah itu saja bisa sampaikan. Mau nanya, Tat. Yo, nanya. Kalau kan Ya, ada saya sudah dengar ibadah jalan terus tapi maksiat juga jalan terus gitu, gimana Mas? Itu namanya STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. STMJ. Nah, ini orang yang seperti ini khawatirnya begini. Iya kalau lagi sholat, ya bagus kan. Kalau lagi maksiat terus mati gimana? Nah gitu, makanya STMJ ini termasuk golongan ruhnya nanti yang keluar dari pusar. Ruh itu kan ada 3 tempat. Ketika itu ruh ada di gorgir tenggorokan. Ada yang keluarnya dari sini, ubun-ubun. Nah, dari kening. Jaraknya sejengkal kan deket ya. Sedangkan sakitnya orang ruh dicabut itu seperti 300 pukulan pedang. 300 pukulan pedang turunnya. Gak percaya, coba aja duluan. Itu Rasul aja sakit. Rasul sakit, mereka Nabi nyiapin air putih sambil baca Allahumma hawin alayya fi sakatul maut. Ketika mau ajal nanti ngusapin ke wajahnya. Allahumma hawin, ya Allah ringankan aku dan sakatul maut ini. Enggak ringankan tuh. Sakit itu. Nah, kalau orang beriman cepat sakitnya. Karena 1 jengkal jaraknya ke sini. Nah, kalau yang STMJ itu ada pusar kan? Berapa jengkal? 1, 2, 3. Nah, kalau yang badannya panjang banyak lagi tuh. Lama ditarik dari sini. Lebih lama sakitnya. Nah, kalau yang kafir jepir, atau kafir jepir, benar-benar nggak kenal Allah, nggak kenal Quran, nggak kenal sholat, nggak kenal Rasulullah, hidupnya ya nggak percaya sama Allah, udah percaya sama kehidupan akhirat, udah kafirnya kafir banget kafir lah itu, yang kafir lah itu. Itu keluarnya di telapak kaki. Coba dari sini sampai ke telapak kaki lama nggak? Lama. Kadang malaikat tarik ulur dimain-mainin, tarik kayak layangan, lepas lagi, tarik lagi, lepas lagi. Makanya ketika tarik, dilepas lagi, gitu. Dan nggak mati-mati kan? Kata banyak sampai pernah saya nyaksiin berapa kali, maka orang mau mati saya suka diundang, minta dibacain Yasin Al-Qur'an gitu. Itu ada yang berloncat-loncat tuh. 1,5 meter. Gua udah berbusa apa, mata melotot. Itu seperti itu. Dari jam 4 sore meninggalnya jam 8 pagi. Kondisi loncat-loncat. Nah itu hati-hati itu. Ini yang kafir jepir ya kayak gitu. Atau yang STMJ juga kan tersiksa juga. Makanya kalau yang baik mereka keimanannya cepat ya. Ibadahnya cepat. Lewat sini kalau kayak keluar keringat gitu, basah di sini biasanya. Dan melihatnya biasa ke kanan aja tuh. Dan terus senyum. Eril ya, kayak Eril. Nah, itu seperti itu. Yang STJ ya, STJ bahaya itu juga ya. STJ itu sholat terus maksiat jalan. Nah, itu berarti gak komitmen, gak istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak itu biar baik, peganglah ubun-ubunnya ketika tidur. Baca gitu Bu. Baca aja sebisanya Al-Fatihah, Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, anak sudah cukup juga. Ini biar anak nanti kelak dewasa nggak bakal berzina. Nggak bakal berzina itu. Anak yang sudah dipegang ini dibaca-bacain itu. Nah biar anak nggak badung, rewel, bangor, disuapin bu anaknya. Dan sunnah itu sebenarnya nyuapin itu. Masih muda gede. Apalagi seorang suami kepada istri. Seorang suami kepada istri itu sunnah. Rasulullah itu selalu nyuapin istri-istrinya. Dan diajarkan di situ untuk dibacakan apa? Diambil makanan. Disuapin Bismillahirrahmanirrahim. Suruh baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus kan digunyah tuh. Terus ditelan kan? Kita sama-sama udah ditelan. Alhamdulillah. Seperti itu baru ngambil lagi, disuapin lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ditelan lagi Alhamdulillah. Itu anak nggak bakal badung. Insya Allah. Kalau diajakin badung sama temennya nggak bakal mau. Nah itu tipsnya yang diajarkan para ulama seperti itu. Sama gitu kalau istrinya susah banget diatur, rada-rada begitu istrinya ya suami gitu sama disuapin istrinya.
Bismillah, alhamdulillah, Bismillah, alhamdulillah. Ya pelan-pelan, ada yang terima dan enggak. Atau suami pun sama. Bisa tuh sama istrinya, kerja mancing lu, ngabisin uang pendaringan aja. Lagi ngurangin uang belanja, suapin suaminya. Bisa terus itu. Bisa akan jadi doa, akan menjadi baik dari apa yang dimakan itu, menjadikan darah dan berkah. Itu seperti itu. Tadi itu bisa jadi kolbunnya ada setan tadi, kolbunnya itu. Maka dengan kalimat Bismillah, alhamdulillah, dia akan menjadikan darah dan dia nggak bakal betah di dalam darah tersebut, dalam hati tersebut dia akan keluar juga. Itu dari ilmu ruqyah juga seperti itu juga. Ya itu Ibu ya. Nah, dari seperti itu dari harus yang baik-baik. Karena kisahnya Alqamah pun begitu kan. Ya. Alqamah itu orang yang ahli ibadah, taklim bersama Rasul, berjamaah bersama Rasul. Karena tadi itu ibunya minta tolong, dia nggak buru-buru nolongin. Nah tolong ibunya kayu bakar, tolong bawain ke dalam. Iya ntar Bu, sholat dulu. Tunggu ibunya. Nah tolong, terus sholat selesai. Nanti Bu sholat sunnah dulu. Minta tolong lagi. Nanti Bu saya baca Al-Quran dulu. Nah ibunya kelepasan mendoakan yang tidak baik tadi. Sampai sakit dia, matinya susah. Sampai dicari-cari ibunya ketemu, tidak mau memaafkannya, tidak mau datang kepadanya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Kumpulkan kayu bakar, Iya. kita bakar Alqamah. Karena mati-mati, Iya. bilangin ibunya Alqamah dibakar hidup-hidup. Nah, dari mendengar dibakar kan jahat-jahatnya anak ya, atau kesalahan-kesalahannya anak seperti apapun, kalau mau dibakar kan namanya ibu yang pernah mengandung dan melahirkan, ya kuat juga, datang juga kan memaafkannya dan akhirnya meninggal Alqamah dalam keadaan tersinggung. Nah itu ibu tuh hati-hati dalam ucapan-ucapan terhadap anak. Kalau marah, ucapkan hal-hal yang positif, yang baik harus dilatih. Gitu. Dasarnya anak soleh, susah banget diatur, tapi anak soleh bisa diatur. Itu kan dia doa, dia akan mikir juga, anak soleh. Nah itu seperti itu. Nah itu dibiasakan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang positif, karena ucapan itu akan menjadikan doa. Ucapan itu adalah doa. Hati-hati. Ya. Udah cukup Orang tua. sabar ya. Jadi seperti itu pelan-pelan, jangan menggurui, pelan-pelan gitu. Seorang orang tua itu seperti itu karena gengsi dia. Kalau dikasih tahu diajarkan. Kalau lebih parahnya lagi misalkan udah misalkan nggak terima, mungkin ngerasa yang muda lebih gimana ke dia. Terus dia ngucap deh tuh kata-kata yang gak bagus, itu kesampean gak sih maksudnya? Ya kita dengan kalimat-kalimat itu bisa kita bentengi gitu ya. Kita bentengi dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Itu kalau dia memuji kepada kita, ini sebaliknya ya, tadi kan macam yang nggak baik ya. Dengan istighfar aja, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah lindungilah hambamu ini. Gitu. Terus yang kalau umpamanya dia kata-kata baik kepada kita, muji-muji, baca apa? Masya Allah. Masya Allah. Itu jangan biar nggak jadi ain, nggak sawan. Itu sawan kita terus biar nggak sakit. Nah jadi seperti itu. Memang harus pelan-pelan dan harus sabar. Dan kita pun tetap meskipun kayak gimana orang tua kita kurang baiknya umpamanya, tetap suara kita tidak boleh melebihi volume daripada suara orang tua. Kita hormat, kita sayang. Ya sabar dulu sebagaimana dia pun ngerawat kita dari kecil, dari bayi kan sabar itu. Karena banyaknya orang anak-anak biasanya nggak sabar Mas biasanya. saya bukan. Sabar. Orang tua biasanya nggak sabar itu. Dan seperti itu. Ya jadi doakan dan sabar aja. Itu berarti ujian hidup gitu. Karena ada orang yang disusahkan, direpotkan sama orang tuanya gitu kan. Itu berarti ujian hidup. Rewel, bawel, terkadang dia ngutang kemana-mana ke warung. Ya kan? Ada juga kan? Sampai anaknya ada yang nagih, utangnya udah banyak, 5 juta, 10 juta. Banyak kasus kejadian seperti itu. Atau ngambil-ngambil ke rumah orang gitu. Seperti itu. Banyak kasus-kasus seperti itu ujian itu harus sabar. Itu jangan sampai terus akhirnya menghardik, memarahi, kepada orang tua. Tetap aja kita harus berbuat baik begitu dengan kata qaulan sadida, dengan kata-kata yang baik, lemah lembut. Itu ujian. Jadi dalam hadisnya celaka seorang anak yang orang tuanya masih hidup tapi dia tidak sempat berbakti. Nah itu celaka seperti itu. Tapi kalau umpamanya kita bisa berbakti,
sebenarnya kondisi orang tua yang sudah diatur susah ini, nah itu ada suatu Iya. sumber pahala yang Pahala. sangat besar sekali. Itu harus sabar itu, harus latih sabar. Itu udah seperti ya ujian hidup itu, ujian harus diterima. Itu seperti itu. Banyak yang gitu ya, dari sabar itu kuncinya. Sabarnya, perasaan khaufan atau mana ya, merasa khawatir, takut, Bekal kita kurang gitu. dan mengharap juga. Iya. Ada ibadah roja ya, ada rasa roja harap dan ada khauf itu takut, khawatiran. Itulah gambaran seorang mukmin yang ada yang seperti itu. Nah, tapi tidak boleh berlebihan juga ketakutan itu. Takutnya setan memanfaatkannya. Ada kisah-kisah seperti itu. Ada setan mempengaruhinya. Kalau kamu takut kurang amalnya, biar semangat tadi ibadahnya, coba kamu bunuh aja orang. Astagfirullahaladzim. Oh, Jadi enggak, goda. ajaran Iya. itu. Saya nggak berani. Iya. Nanti kalau situ tobatnya pasti akan lebih hebat lagi, dasar lagi ibadahnya. Gitu, setan bujuk-bujuk tuh. Yaudah kalau gitu berzina aja. Enggak mau saya. Itu dosa besar. Minum aja. Akhirnya nggak minum aja. Minumnya kecil, sepele, cuma minum doang apa ininya? Iya. Ya boleh dah. Ternyata Minum semuanya akhirnya. ya. Ada habis minum apa? Berzina. Berzina, Berzina Mak. kita ketakutan bertanggung jawab, dibunuh juga orangnya. Bunuh, iya. Jadi minum juga, zina juga, dan ngebunuh juga. Makin parah akhirnya. Ini banyak kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu yang 40 tahun beribadah tapi matinya cara-cara yang tadi itu. Cara-cara mati-mati suul khotimah sarga Indonesia. Makanya hati-hati di sini, jangan sampai berlebihan ketakutannya. Caranya ya tentunya itu dengan banyak di majelis-majelis ilmu, ngobrol dengan orang-orang yang memang yang paham itu seperti itu, banyak berkajian, banyak tilawah, biar was-wasnya tuh hilang. Karena was-was itu ini dari setan itu, datangnya itu yuwaswisu fi Sudurinas, iya, iya. was-was itu apa? Was-was yuwaswis itu begini nih, jadi gedor, terus digedor biar keimanannya, tauhidnya biar luntur gitu. Nah itu terus diusahakan. Ya tadi dalam hal masalah tadi seolah benar, saya takut kurang amalnya ini, seolah benar ya. Iya. Sebenarnya kalau berlebihan juga dari nggak baik juga gitu. Sebetulnya nggak perlu takut yang Berlebihan. Yang penting kita beramal, beribadah, lalu serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Mudah-mudahan diterima oleh Allah, dan yang jelas pun jangan termerasa bangga juga setelah beramal dan beribadah juga. Tetap artinya tadi istiqomah aja, jalannya aja tuh istiqomah berdasarkan apa? Bimbingan ilmu gitu. Karena ibadah, amal tanpa ilmu pun habitat amaluhu. Jadi sia-sia tuh amalnya. Iya. Jadi segala sesuatu harus pakai ilmu, sholat, ilmunya, ngaji juga, baca Quran ada ilmunya, dan semua itu terus diserahkan sama Allah. Iya. Ya, serahkan sama Allah. Tafwidul amri ilallahi ba'dal ikhtiyar. Serahkan terus kepada Allah setelah kita berikhtiar, beribadah dan beramal soleh. Ya, baik, kita tuh doa ya. Iya. Mudah-mudahan kita aminkan semuanya. Yang lain mudah-mudahan semoga dijabah oleh Allah doa-doa kita, harapan cita-cita kita. Amin ya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ada keluarga yang sakit, Allah angkat penyakit, Allah sembuhkan. Masih ada yang repot banyak urusan, biar urusan itu tetap kelar. Amin ya Allah. Dari permasalahannya itu seperti itu, dan Allah pun memberikan rezeki yang banyak yang halal buat ibadah. Amin. Juga anak-anak bekerja, anak yang soleh-soleha, yang taat tunduk pada Allah, rajin ibadahnya, nurut sama orang tuanya. Semuanya kita doakan, saudara-saudara kita, tetangga kita semuanya, kaum muslim muslimat semuanya betul-betul dalam hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimil azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al fi qalbina nuran na'rifu bihi ilaik. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahil sahil umurana wa balik maqasidana
waqdi hajatina ya Allah wa sadid dunana wa nawwir qulubana wa wasi' ajsadana wa ashrah sudurana wa tamim masru'atina barik lana auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama a'taitana bi fadlika wa manika ya akramal akramin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya maaf bila kita berbuat tidak wa hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.